Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Hairun Imani. Hari ini saya akan membahas tentang hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh self-regulated learning dan prokrastinasi akademik terhadap kecemasan akademik pada mahasiswa dewasa awal. Sebelumnya saya dari Fakultas Psikologi dan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini ada latar belakang yang menjadi eh, kenapa saya mengambil tiga variabel ini, karena yang pertama, saat ini pendidikan itu sangat menjadi tolak ukur bagi para individu untuk dapat berkembang gitu seiring majunya teknologi yang ada, dan eh, setiap individu ini bersaing gitu untuk menyalurkan pemahamannya untuk mendapatkan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan gitu. Nah, namun di dalam dunia pendidikan ini, karena persaingan yang amat ketat ini, tidak jarang peserta peserta didik atau individu mahasiswa ataupun dari lingkup SD, SMP, SMA ini mengalami tekanan dan hambatan yang itu membuat mereka merasa cemas gitu, dan akhirnya kecemasan ini membuat mereka cemas dalam faktor akademiknya gitu. Nah, kecemasan akademik ini adalah faktor pada diri individu yang merupakan cara pikir mereka dalam memegang peranan kecemasan gitu. Jadi kecemasan ini muncul karena kekhawatiran mereka yang mereka rasa mereka ini nggak akan mampu untuk mengerjakan tugas-tugas akademiknya gitu. Dan salah satu faktornya ketika individu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, individu bisa melakukan penundaan tugas atau suka biasa kita sebut dengan prokrastinasi akademik. Lanjut, di sini ada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa regulasi self-regulated learning ini dapat memberikan efek kepada si kecemasan akademik ini. Salah satunya pada penelitian FALT yang memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-regulated dan prestasi akademik. Terus di sini juga ada hasil penelitian dari Sari dan Hazim yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kecemasan akademik dengan prokrastinasi akademik. Lalu di sini tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya pengaruh self-regulated learning dan prokrastinasi akademik terhadap kecemasan akademik pada mahasiswa dewasa awal. Nah, ini ada tinjauan pustakanya. Jadi menurut Ottens di sini kecemasan itu lebih kepada respon dari individu terhadap perilakunya mereka karena rasa khawatir, takut akan mendapatkan hasil yang buruk terhadap kinerja mereka dan tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi untuk prokrastinasi ada dari Fabiana dan Nigel Fadul. Ada dua tentang prokrastinasi akademik dan non akademik. Jadi yang prokrastinasi akademik ini itu adalah perilaku menunda mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan sekolah ataupun misalkan di universitas. Sedangkan yang non-akademik itu di luar dari akademik. Terus yang selanjutnya ada self-regulated learning. Menurut Zimmerman ini menunjukkan bahwa kemampuan yang individu miliki dalam mengatur dirinya gitu, dalam uh, pembelajarannya mereka itu dapat menentukan keberhasilan akademik bagi mereka. Gitu. Di sini ada metodologi penelitian, jenis pendekatan yang dilakukan itu kuantitatif dengan menyebar kuesioner ke Telegram, Twitter, dan sosial media lainnya. Terus ini populasi dan sampelnya ini ada mahasiswa yang merupakan dewasa awal sekitar umur 20 sampai 40 tahun. Dan jumlahnya ini sekitar 207 partisipan. Teknik samplingnya ini menggunakan accidental sampling dan melalui Google Form. Terus alat ukur di sini ada prokrastinasi oleh McCloskey tahun 2011, alat ukur self-regulated learning oleh Erdogan dan Senemoglu
2016, alat ukur Academic Anxiety Scale oleh Cassidy 2020. Lalu teknik analisa data yang digunakan ini adalah uji mediasi menggunakan software Jamovi versi 2.3. Nah, di sini ada uji validitas dan reliabilitas yang ada. Di sini untuk kecemasan sekitar 0,82, prokrastinasi 0,900, dan self-regulated learning ini sekitar 0,764, yang artinya mereka semua ini lebih dari 0,6. Dan artinya alat ukur yang digunakan ini baik serta reliable. Lalu di sini ada hasil analisa regresi. Dapat kita lihat bahwa di sini di model fit measure terdapat R-square-nya sebesar 0,23, yang artinya variabel VPFSRL ini berkontribusi sebesar 23% terhadap variabel CFK ini. Dan pada nilai koefisien F ini dapat kita lihat di sini 31,7 dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Dan dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh VP dan FSRL terhadap VK. Terus ini juga ada pengaruh masing-masingnya sebesar VK itu 0,197, yang artinya kurang dari 0,05. Artinya ada pengaruh antara VP dan VK. Lalu untuk FSRL dan FSRL dan VK sebesar 0,137 dengan p-value 0,010, yang artinya ada pengaruh juga antara FSRL dan VK. Itu. Lalu di sini kesimpulan yang didapatkan adalah ada penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel prokrastinasi terhadap variabel kecemasan akademik. Lalu terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel self-regulated learning dan juga terhadap variabel kecemasan akademik. Lalu terdapat pengaruh antara variabel prokrastinasi dan variabel self-regulated learning terhadap variabel VK ini sebesar 23%. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.